menegur Panglima TNI dan juga Kapolri, ini bisa dilihat juga bahwa memang ada rivalitas antar lembaga. Maka ini juga mengasumsikan bahwa terjadi konspirasi politik. Gak mungkin Kapolri dan Panglima TNI tidak tahu ada kasus tambang. Nah, kita lihat tadi misalnya dalam kasus PKH menangkap Samintan dengan Aseng di Kalimantan. Apakah tidak ada keterlibatan bintang-bintang yang kemudian Presiden mendapatkan laporan itu? Maka kita bisa lihat dari mengapa ada teori konspirasi politik, kita masuk dari teori politik misalnya teori pertarungan elit. Karena kasus ini bukan semata-mata kasus hukum, tapi nuansa politiknya sangat kental. Dalam teori ini berasumsi bahwa politik pada akhirnya adalah kompetisi antar elit dan juga institusi untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Nah, dalam kerangka inilah kasus hukum terhadap tokoh-tokoh penting elit di sebuah institusi dapat dipersepsikan sebagai bagian dari konflik antar kelompok atau konflik antar institusi di dalam sebuah negara, bukan semata-mata proses penegakan hukum. Namun teori ini tentu saja tidak membuktikan adanya rekayasa, tapi hanya menyediakan lensa analisis, lensa hipotesis. Nah, kemudian ada teori negara bayangan. Di sini akan terlihat bahwa terdapat jaringan aktor di birokrasi. Baik itu birokrasi sipil, birokrasi kepolisian, maupun birokrasi militer. Aparat keamanan maupun aparat penegak hukum yang mampu memengaruhi proses politik di luar mekanisme formal. Nah, teori ini sering digunakan oleh publik untuk menjelaskan bahwa dalam kasus-kasus besar yang melibatkan aparat, termasuk aparat penegak hukum, baik itu kejaksaan maupun kepolisian, hingga kini memang belum ada bukti yang secara terbuka mengonfirmasi bahwa kasus Febri maupun kematian Sutrimo misalnya merupakan hasil operasi semacam itu. Harus dibuktikan. Nah, ada lagi yang disebut teori strategi distraksi. Nah, pengamat konspirasi biasanya akan bertanya terlebih dahulu, apakah munculnya sebuah peristiwa itu dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian publik dari isu lain yang lebih besar? Jadi apakah memang kasus misalnya ya penangkapan atau menersangkakan Febri itu untuk menutupi kasus lain yang lebih besar dari institusi tetangganya misalnya. Nah, kemudian juga dugaan seperti ini memang masih memerlukan bukti yang kuat, bukan hanya kesamaan waktu. Karena itu menurut saya, kalau saja terjadi pergantian Kapolri dan juga pergantian Jaksa Agung, kasus ini akan bisa berbeda. Karena kemungkinan, karena bicara elit ya, elit kejaksaan Febri Ardiansah ini tentu akhirnya lari ke Jaksa Agung. Sama dengan kasus di MBG ini, Badan Gizi Nasional yang melibatkan Brigjen Polisi lalu Muhammad Iwan ini, ke atasnya adalah Kapolri. Ini kan menyangkut institusi-institusi. Makanya pertarungan antara dua institusi penegak hukum yang hipotesis secara politik, memang kemungkinan itu masuk akal. Karena itu kita harus melihat juga teori information vacuum. Nah, di dalam teori ini, ketika Kejaksaan Agung, ketika kepolisian sering menjelaskan sesuatu yang
justru menjadi tanda tanya, banyak tanda tanya, orang justru mengartikan mengapa konspirasi terus berkembang di dalam kasus penanganan ini. Di dalam kasus penanganan. Dan jawabannya adalah? Jawabannya adalah? Jawabannya memang harus dibuktikan secara hukum. Makanya seperti saya bilang, ini kunci salah satunya ada di presiden yang menjadi atasan dari Jaksa Agung dan atasan dari Kapolri. Nah, saya kira masuk akal ketika orang menghubungkan peristiwa ini dengan konspirasi dan presiden yang harus turun tangan menangani peristiwa ini dengan apa? Karena itu tadi Jaksa Agung Burhanuddin ini hampir 7 tahun, kemudian Jenderal Listio Sigit Prabowo hampir 6 tahun. Ini kan melewati masa waktu kepresidenan, lebih lama dari presiden. Nah, ini yang kemudian mereka bisa menjadi dianggap seperti berhala di dalam institusinya. Jadi apa yang dikemukakan Jenderal Listio Sigit Prabowo bisa dianggap sebuah kebenaran, dan juga apa yang dikemukakan Burhanuddin juga dianggap sebuah kebenaran, sehingga fungsi institusi-institusi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ini dampak dari lembaga institusi hukum dipegang oleh orang lebih dari 3 tahun. Dampaknya seperti ini akhirnya. Saya kira begitu. Terima kasih. Baik, silakan. Saya akan melihat dari angle yang berbeda. Jadi kasus ini yang dari tadi kita bahas itu bagus sekali. Ini adalah logika hukum, tetapi bukan fakta hukum. Saya lebih menghimbau ke masyarakat, jangan menjadikan talk show ini menjadi sebuah fakta hukum yang lalu menyebar kemana-mana. Karena posisi saya sangat mendukung pemberantasan korupsi, itu nomor 1. Tetapi kita juga harus melihat ada praduga tak bersalah. Karena pada dasarnya tidak ada yang pernah tahu sampai detik ini fakta hukumnya barang itu milik siapa. Yang semua ada adalah logika hukum yang disampaikan oleh bapak-bapak tadi sangat make sense ya, tetapi belum ada fakta hukum. Yang belum dibahas dari tadi dan menjadi salah satu informasi yang pada dasarnya saya tidak bisa berbagi di publik, tetapi ini perlu saya raise ke publik. Yang harus dicari tahu, karena yang satu udah meninggal, yang harus dicari tahu adalah whistleblower-nya siapa. Segala sesuatu yang terjadi di Indonesia dari tahun 98, dari kasusnya Kamdesus sampai sekarang, mulai dari spionage dan seterusnya, selalu ada whistleblower. Yang whistleblower itu akan dibunuh at the end, karena tidak ada perlindungan whistleblower. Bentar, ini kaitan ke Strimo nih? Saya belum masuk ke Strimo, tapi yang melaporkan atau menginformasi di awal bahwa ada aset sebesar itu di rumah itu yang pasti ada orangnya? Pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Dan dia target untuk dibunuh? Anda mau katakan itu? Yang saya yakin yang dibunuh bukan whistleblower-nya. Karena whistleblower-nya ini pasti orang yang oposisi, atau kalau kita kita guna logika hukum, ini adalah orang yang mungkin akan menciderai institusi. Karena yang terjadi ini adalah institution friction. Di dalam bahasa intelijen ini institution friction, dan ini besar sekali. Di Asia Tenggara, baru ini kasus terbesar dalam sepanjang sejarah, prosecutor versus police itu baru di sini. Ini, jaksa versus polisi ya, kejaksaan lawan kepolisian dengan kasus hampir 1 triliun dan barangnya ada di salah satu petinggi jaksa. Ini luar biasa. Ini luar biasa sekali, dan itu kan baru yang tampak. Nah, kasus seperti ini tidak mungkin hanya urusan korupsi remeh. Yang saya percaya ini adalah urusan seperti tadi disampaikan Prof. Iksan, itu jelas. Kalau evidence-nya sudah nilai segitu, katakan itu 20% dari nilai asalnya, maka berapa core aslinya? Nah, whistleblower-nya bisa kita kira-kira. Kita nggak usah lah kita bicara, wah bisa ada berangkas. Kok ada yang bisa tahu berangkas di situ dan bisa membocorkan informasi kepada counter intelijennya? Nah, yang bermasalah di Indonesia sekarang, ada kejaksaan, ada TNI, ada polisi, dan seterusnya. Ini counter intelijennya bermasalah. Kenapa? Satu sama lain saling nguntit. Instead of kerjasama memberantas korupsi, masing-masing saling nguntit. Ini di dalam teori intelijen ada counter intelijen yang terjadi di sini. Nah, ini harus kita pertanyakan. Kok bisa saling nguntit? Nah, ini menyambung yang Bapak tadi bilang. Apakah karena Kapolri dan Jaksa Agung terlalu lama menjabat sehingga terjadi fungsi yang tidak berjalan sebagai mestinya? Tetapi whistleblower ini sebenarnya kuncinya. Ada nggak yang berani cari whistleblower? Nah, pertanyaan saya, bukan pertanyaan sih, lebih pancingan saya adalah ketika whistleblower ini membisikkan ada sesuatu di rumah Jampitsus,
sesuatu itu apa? Satu, apakah hanya dokumen pembukti yang tiba-tiba karena lagi cari dokumen, ketok-ketok tembok kok ada satu hal yang mencurigakan lalu dibongkar ketemu, ya kan? Atau yang disampaikan memang betul ada harta karun di situ. Ya, oke. Nah, jadi percuma kalau kita mencari saksi semuanya. Kasus ini secara logika hukum sekali lagi itu mirip dengan pilot Malaysia Airlines yang ketangkep bawa Sabu. ekstasi itu. Iya, oke. Itu udah pasti whistleblower kan? Kan nggak mungkin tiba-tiba langsung kebongkar segitu besarnya. Whistleblower selalu ada dan siapa sekarang yang bisa membongkar? Yang kedua adalah apapun hasilnya, yang terluka sekarang adalah masyarakat. Jadi menurut saya ini kasus adalah deadlock. Harus dibuktikan, ya, secara hukum. Tapi prediksi saya ini adalah kasus terberat dalam sepanjang sejarah penegakan. Yang terluka masyarakat, Anda bisa jelaskan? Yang terluka masyarakat adalah setiap hari kita disuguhi dengan hoax. Itu udah jelas ya. Soal kasus ini ya? Semua kasus, pemerintah buruk, pemerintah tidak kompeten, aparat jaksa kotor, polisi kotor, akhirnya masyarakat antipati. Kemudian dibongkarlah ada skandal yang begitu besar dan yang hari ini menjadi tersangka adalah justru jaksa yang menangani kasus mega korupsi besar. Dibongkarlah oleh polisi, di mana polisi sebelumnya ditangkap karena kasus BGN. Ini yang terluka hatinya adalah masyarakat. Artinya apa? Presiden memang harus turun tangan dengan hak prerogatifnya untuk mengklirkan masalah ini. Karena ini masalah kalau tidak clear, dampaknya kalau ini terjadi deadlock, ini yang kita sebut dengan MAD, Mutual Assured Destruction. Kehancuran daripada problem ini, itu selain presiden adalah seluruh tatanan hukum yang ada di Indonesia itu runtuh dan kita bisa pasang bendera merah putih diganti one piece nanti. Jadi ini yang benar-benar kali ini presiden harus benar-benar turun tangan karena angkanya terlalu besar. Kalau angkanya mungkin ya 10 kilo emas ya mungkin 20-30 miliar itu lain cerita. Ini tapi kan ini bicara soal pra-peradilan sekarang, bukan bicara presiden. Bicara soal pra-peradilan, kita lihat ijazah aja berkali-kali. Saya nggak tahu nanti. Ini sekarang udah 2 kali. Betul. Jilid 2 pra-peradilan, betul ya? Nanti bisa yang ketiga, keempat, kelima, betul, dan ke-16 misalnya. Saya kan melihatnya begini ya, pra-peradilan tuh hak daripada Pak Jampitsus. Dan pokok perkaranya tidak bisa digelar. Nggak ada masalah. Saya ngelihat di hilirnya. Ini kan yang diperdebatkan hulunya. Saya tungguin di hilirnya. Indonesia sudah 81 tahun baru berulang tahun. Dan hadiah ulang tahunnya di dalam usia yang baru ini adalah harus menghadapi cobaan atau ujian menyelesaikan kasus yang sangat besar seperti ini, ya kan? Dengan tingkat kesulitan yang tinggi karena saya percaya ini dua institusi friction ini kalau meledak dampaknya itu adalah tsunami. Karena sekali lagi follow the money. Uang bukti sebanyak itu Kemana-mana pasti. Oh, bukan kemana-mana lagi. Kita lihat evidence yang kelihatan saja 74 kilo plus 576 miliar. Katakan itu sekali lagi itu 20% dari nilai aslinya. Itu nilai aslinya berapa? Dan nilai aslinya ini dalam bentuk apa? Seperti tadi kan, tindak pidana awalnya apa? Suap kah? Ataukah apa nih terkait dengan kasus Asabri dan lain-lain? Dan kalau kita melihat dugaan pidana awalnya Asabri, itu kan terkait dengan financial market. Makanya saya duduk di sini. Financial market yang terjadi pada saat Jiwasraya dan Asabri, itu hukuman yang diberikan kan seumur hidup sebenarnya. Dan ada ancaman hukuman mati kepada Pak Beni Cokro dan timnya itu. Yang mana mereka juga ngeklaim bahwa dirinya adalah kambing hitam dikorbankan. Artinya kalau ini dibongkar, itu akan ngebongkar semua kasus korupsi yang nilainya mungkin lebih daripada 100 sampai 200 triliun. Pertanyaan saya, ini korupsi apakah terjadi di 2 tahun terakhir ini? Ini kan kasusnya dari zaman periodenya Pak Jokowi. Nah, jadi kalau friction ini tidak diselesaikan dengan benar, ditunggu oleh masyarakat, berapa marah masyarakat, tapi kalau kasus ini diselesaikan dengan benar dan seadil-adilnya, berapa banyak keruntuhan dan korban yang akan terungkap. Nah, itu bukan bagian saya karena saya pakar ekonomi. Anda yakin akan itu? Saya yakin. Ini makanya kasus mungkin yang paling besar. Paling besar dalam sejarah dan paling besar di Asia Tenggara karena tidak pernah ada kejadian 2 lembaga friction sebesar ini.